Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pengenalan virtual mesin. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 6 poin di mana poin-poinnya itu adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian virtual mesin terlebih dahulu, karena tentu saja sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih rinci lagi mengenai virtual mesin ini, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu virtual mesin. Nah, untuk poin kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis virtual mesin. Poin ketiga, kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari virtual mesin. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh virtual mesin. Begitu pula sebaliknya, kita akan membahas mengenai kekurangan-kekurangan dari virtual mesin. Kemudian poin yang terakhir, kita akan melihat bagaimana sih contoh instalasi virtual mesin pada Windows. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin pertama dari materi kali ini, yaitu pengertian dari virtual mesin. Nah, apa sih virtual mesin itu? Virtual mesin adalah sebuah emulasi perangkat keras atau perangkat lunak yang membuat sistem operasi atau aplikasi dapat berjalan dalam lingkungan yang terisolasi dari sistem aslinya. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak ini atau perangkat perangkat lunak atau perangkat keras yang biasa disebut sebagai hypervisor, VM itu bisa menciptakan instance virtual dari perangkat keras fisik yang memungkinkan pengguna untuk mengalokasikan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan kepada setiap VM secara independen. Pada setiap virtual mesin secara independen. Nah, itu dia tadi pengertian dari virtual mesin. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua, yaitu jenis-jenis dari virtual mesin. Nah, untuk jenis-jenis virtual mesin itu sendiri ada dua. Yang pertama ada sistem virtual mesin. Kemudian yang kedua ada proses virtual mesin. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk jenis yang pertama, yaitu sistem virtual mesin. Nah, sistem virtual mesin ini adalah sistem yang menyediakan lingkungan lengkap untuk menjalankan sistem operasi tamu. Nah, sistem virtual mesin itu biasanya digunakan untuk menjalankan OS tambahan secara penuh. Untuk contohnya, di sini teman-teman bisa lihat ada tiga. Yang pertama yaitu VirtualBox, kemudian ada VMware, dan yang terakhir ada Hyper-V. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu proses virtual mesin. Nah, proses virtual mesin itu adalah sistem yang digunakan untuk menjalankan satu aplikasi atau program dalam lingkungan yang terisolasi. Nah, biasanya agar penggunaan proses virtual mesin ini itu agar sistem dapat berjalan lintas platform. Nah, untuk contoh dari proses virtual mesin ini sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada dua. Yang pertama ada JVM dan yang kedua ada Microsoft NetCLR. Nah, JVM itu adalah Java Virtual Machine. Kemudian ada Microsoft NetCLR, teman-teman bisa lihat ya. Oke, selanjutnya itu dia jenis-jenis dari virtual machine. Selanjutnya kita beralih pada contoh-contoh virtual mesin. Nah, di sini itu tadi saya sudah jelaskan ya secara singkat tadi mengenai nama-namanya saja. Nah, di sini kita akan bahas secara lebih rinci lagi, secara lebih lanjut lagi mengenai contoh-contoh dari si virtual mesin ini. Oke, pertama di sini kita punya VirtualBox. Nah, VirtualBox ini adalah software virtualisasi gratis dan open source dari Oracle. Nah, dia ini itu mendukung berbagai sistem operasi tamu seperti Windows, kemudian ada Linux, dan juga Mac OS. Nah, VirtualBox itu cocok untuk pembelajaran, untuk uji coba OS, dan juga untuk eksperimen-eksperimen sederhana. VirtualBox itu sangat cocok ya. Untuk contoh yang kedua,
Di sini ada VMware Workstation. Nah, VMware Workstation ini itu adalah software virtualisasi berbayar dengan fitur profesional seperti ada snapshot, ada cloning, kemudian jaringan virtual. Nah, VMware Workstation itu cocok untuk profesional dan perusahaan yang butuh virtualisasi handal. Nah, ini tuh cocok untuk virtualisasi handal ya, makanya dia berbayar. Selain itu ada juga Hyper-V. Nah, Hyper-V ini adalah fitur virtualisasi bawaan Windows Pro dan Enterprise. Nah, dia ini tuh terintegrasi kuat dengan Windows dan juga mendukung server virtualisasi yang terintegrasi dengan cloud. Kemudian Hyper-V ini tuh cocok digunakan di lingkungan perusahaan. Yang keempat ada Qemu. Nah, Qemu ini adalah emulator dan virtualizer OpenSearch untuk berbagai arsitektur. Misalnya kayak eh, x86, kemudian ada ARM, dan lain-lain. Nah, Qemu itu sering dipakai untuk riset, kemudian pengembangan kernel, dan juga eksperimen sistem karena Qemu itu fleksibilitasnya sangat tinggi ya. Dan yang terakhir ada Java Virtual Machine atau yang biasa kita singkat sebagai JVM. Nah, Java Virtual Machine ini adalah sebuah mesin virtual yang menyediakan lingkungan runtime untuk menjalankan aplikasi Java. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mengeksekusi kode Java yang telah dikompilasi menjadi bytecode. Sehingga aplikasi Java itu dapat berjalan di berbagai sistem operasi dan perangkat keras tanpa perlu penyesuaian khusus. Nah, itu dia contoh-contoh dari virtual mesin ya, ada 5. Kita sudah mengetahui juga pengertiannya satu persatu, kemudian eh, apa cocok digunakan untuk apa gitu. Nah, jadi di sini kita punya tabel perbandingan untuk meringkas penjelasan-penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh-contoh dari virtual mesin. Di sini kita akan melakukan perbandingan dengan 3 faktor ya, 3 faktor pertimbangan gitu. Nah, yang pertama kita lihat di sini virtual mesin VirtualBox contohnya. Jadi sifat lisensinya itu dia, oh ya saya lupa jelaskan tadi, untuk 3 faktornya itu sendiri ada sifat lisensi, kemudian kita mempertimbangkan kelebihan utamanya juga dan juga virtual mesin jenis ini tuh cocoknya untuk apa gitu. Nah untuk VirtualBox sifat lisensinya itu dia gratis dan juga open source dan dia itu memiliki kelebihan utama dapat mendukung banyak OS tamu dan juga mudah digunakan dan cocok untuk eksperimen. Uh, dan dia itu cocoknya digunakan untuk pembelajaran, untuk uji coba OS, dan juga eksperimen-eksperimen sederhana. Selanjutnya, VMware Workstation. Sifat lisensi VMware Workstation, dia itu berbayar. Kemudian, kelebihan utamanya, fitur-fiturnya tuh profesional. Seperti di dalamnya itu ada snapshot, ada cloning, ada jaringan virtual, dan juga untuk virtual mesin jenis ini, dia itu stabil. Nah, makanya karena kelebihan-kelebihan utamanya ini, eh, apa namanya, VMware Workstation ini tuh cocok untuk digunakan para profesional, untuk digunakan perusahaan juga cocok, dan juga pengujian skala besar. Nah, selanjutnya ada Hyper-V. Nah, Hyper-V itu dia lisensinya gratis karena dia merupakan bawaan dari Windows Pro atau Enterprise. Kemudian kelebihan utamanya dia itu integrasinya kuat dengan Windows dan juga mendukung server dan cloud. Untuk Hyper-V ini cocok digunakan di lingkup perusahaan atau admin sistem yang berbasis Windows. Selanjutnya ada Qemu. Nah, Qemu itu sifat lisensinya sama seperti VirtualBox, dia juga gratis dan juga open source. Nah, kelebihan utamanya dia tuh mendukung banyak sekali arsitektur, guys. Dan sangat fleksibel, juga cocok untuk riset. Nah, Qemu itu cocok digunakan untuk pengembangan kernel, eksperimen sistem, dan juga yang sudah saya sebutkan tadi, dia sangat cocok sekali untuk riset. Nah, itu dia untuk perbandingan dari masing-masing contoh virtual mesin ini.
Selanjutnya kita masuk pada kelebihan virtual mesin. Apa saja sih kelebihan virtual mesin? Nah, di sini ada 5 kelebihan virtual mesin yang sudah saya searching. Yang pertama itu adalah dapat menjalankan beberapa OS secara bersamaan dalam satu perangkat fisik. Nah, untuk teknologi virtualisasi mesin ini, dia tuh memungkinkan sebuah komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau iOS. Nah, secara bersamaan dengan menggunakan perangkat lunak hypervisor. Nah, hypervisor ini itu membuat beberapa mesin virtual yang masing-masing menjalankan OS berbeda di atas satu perangkat keras fisik yang sama. Nah, selanjutnya untuk kelebihan yang kedua adalah, virtual mesin itu memungkinkan isolasi sistem, sehingga sistem tamu tidak akan mempengaruhi host. Nah, setiap mesin virtual itu berjalan secara terlindungi dari mesin virtual lain dan dari sistem operasi host. Nah, jika terjadi masalah atau crash pada satu virtual mesin, hal tersebut tidak akan mempengaruhi virtual mesin yang lain maupun host yang lain gitu. Nah, isolasi ini penting untuk keamanan dan juga stabilitas sistem. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kelebihan dari virtual mesin itu sendiri. Selanjutnya, untuk kelebihan yang ketiga itu adalah mendukung snapshot dan cloning untuk backup dan pemulihan cepat. Nah, banyak sekali solusi virtualisasi seperti VMware yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, dia itu menyediakan fitur snapshot, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan kondisi VM pada titik waktu tertentu. Nah, jika terjadi kesalahan, pengguna itu dapat dengan cepat mengembalikan VM ke kondisi snapshot sebelumnya. Nah, cloning juga memungkinkan membuat salinan virtual mesin untuk backup atau pengujian tanpa mengganggu virtual mesin yang asli. Selanjutnya ada file virtual mesin portable dan mudah dipindahkan ke perangkat lain. Itu kelebihan yang keempat ya. Nah, kenapa ini menjadi kelebihan? Karena mesin virtual itu biasanya disimpan dalam file-file khusus yang berisi konfigurasi dan data virtual mesin. Nah, file-file ini itu dapat dipindahkan atau disaring ke perangkat lain, sehingga virtual virtual mesin itu dapat dijalankan di komputer berbeda tanpa instalasi ulang OS atau sistem operasinya secara penuh, gitu. Dan yang terakhir, virtual mesin ini tuh hemat biaya karena tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Karena, dengan virtualisasi, satu perangkat keras fisik dapat menjalankan banyak sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan. Sehingga kita tidak perlu memberi perangkat keras lain secara terpisah untuk setiap sistem operasi. Hal ini dapat menghemat biaya perangkat keras dan juga ruang fisik. Nah, itu dia, kelebihan-kelebihan dari virtual mesin. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan-kekurangan dari virtual mesin. Nah, di sini ada 3 kekurangan yang sudah saya cari juga, yang sudah saya dapatkan. Nah, yang pertama ada membutuhkan research besar. Jadi, media media penyimpanannya dia itu besar, seperti RAM, CPU, storage. Nah, tergantung pada sistem tamu yang dijalankan ya. Eee, jadi sepanjang, virtual mesin itu berjalan, dia tuh memerlukan alokasi sumber daya perangkat keras yang cukup besar, terutama RAM dan juga CPU. Karena setiap virtual mesin itu menjalankan sistem operasi lengkap dan aplikasi yang ada di dalamnya. Kemudian semakin kompleks sistem tamu, maka semakin besar kebutuhan research yang diperlukan oleh virtual mesin, sehingga dapat dengan cepat menghabiskan kapasitas host. Nah, selanjutnya performa itu lebih rendah dibandingkan menjalankan OS langsung di hardware. Nah, virtual mesin itu dia memiliki lapisan virtualisasi yang menyebabkan overhead dalam akses perangkat keras. Akibatnya performa VM atau virtual mesin itu biasanya lebih rendah dibandingkan sistem operasi yang berjalan langsung di perangkat keras fisik, terutama dalam hal kecepatan CPU, akses memori, dan I/O disk. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari virtual mesin itu adalah konfigurasi dan pengelolaan memerlukan pemahaman yang teknis, terutama untuk fitur lanjutan. Nah, eee, penggunaan virtual mesin ini memerlukan pengaturan yang cukup kompleks, termasuk konfigurasi jaringan virtual, pengaturan keamanan, sumber daya manajemen, serta penggunaan fitur seperti snapshot dan juga cloning.
Nah, hal ini membutuhkan pengetahuan teknis yang memadai agar virtual mesin dapat berjalan optimal dan juga aman. Nah, itu dia untuk kelebihan dan juga kekurangan dari virtual mesin. Sekarang kita masuk pada materi yang terakhir. Bagaimana sih cara instalasi virtual mesin di Windows? Nah, pertama-tama teman-teman harus membuka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Terus apa, Pak? Oke, selanjutnya kita buka Google Chrome terlebih dahulu ya untuk menginstal salah satu contoh dari virtual machine. Oke, di sini contoh yang akan saya gunakan itu adalah VirtualBox. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu pada browsernya, yaitu VirtualBox. Kemudian untuk webnya kita ambil yang ini. Untuk karena servernya kita ambil server yang paling atas yang ini. Kemudian kita klik download. Nah, selanjutnya untuk tampilan seperti ini, teman-teman bisa lihat pada bagian kiri bawah. Di sini ada tulisan host Windows. Host Windows ya, klik saja. Setelah itu kita tunggu eh, hasil downloadnya. Tunggu dia selesai mendownload terlebih dahulu. Sedikit lagi teman-teman, mohon bersabar. Oke, jadi ini sudah selesai terdownload ya. Jadi kita buka VirtualBox 7.1.10.16.9.1.12 Win ini pada file. Nah, selanjutnya kita temukan ya di sini ada VirtualBox 7.1.10.16.91.12 Win. Kita klik saja. Oke. Nah, di sini untuk tampilan yang ini kita klik next saja terlebih dahulu. Ah, ya, apa ini, Cok? Oke. Apa tiba-tiba finish kocak? Setelah di next, tadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah eh, kesepakatan atau agreement-nya. Kita sepakati saja semuanya. Kemudian klik next. Selanjutnya next terus. Nah, untuk tampilan seperti ini kita tindih tombol yes. Kemudian yes lagi. Nah, di sini ada 4 persyaratannya. Kita centang semua ya. Selanjutnya klik next lagi dan install. Kita tunggu installation-nya.
Oke, jadi ini sudah berhasil terinstall, kita klik finish. Kita kembali pada halaman depan. Nah, ini sudah ada Oracle VirtualBox-nya, sudah siap untuk teman-teman gunakan. Dia sudah terinstall ya, jadi ini sudah siap untuk teman-teman gunakan. Nah, seperti itu cara menginstal salah satu contoh dari virtual mesin, yaitu VirtualBox yang saya ambil di sini contohnya. Oleh karena itu, eh, sudah sampai di poin terakhir untuk materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.